Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 1 dan 2. Kita fokus ya nak pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ustazah, tolong dibuka bukunya 3D di halaman 53. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menemukan informasi dari teks tulis tentang perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, siswa dapat menemukan kata-kata sulit dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan informasi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur seni rupa pada karya dekoratif. Yang kelima, siswa dapat menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun termasuk teknologi. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bidang komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkomunikasi dengan anggota keluarga, teman, dan saudara. Kita dapat berkomunikasi dengan jarak dekat atau jauh. Alat komunikasi membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman yang tinggal jauh dari kita. Alat komunikasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ayo kita cermati teks tentang alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu. Ketika membaca teks, kadang-kadang kita menemukan kata-kata sulit yang belum kita ketahui artinya. Oleh karena itu, kita perlu mencari arti kata sulit tersebut untuk dapat mengetahui isi teks. Setelah mengetahui arti kata sulit tersebut, untuk dapat mengetahui isi teks, setelah mengetahui arti kata sulit, kita dapat memahami isi teks tersebut. Baik anak-anak ustazah, kita baca ya sinyal asap di halaman 53 dan 54. Sebelum ada perkembangan teknologi, komunikasi seperti saat ini, manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Sinyal asap pertama kali digunakan pada zaman Yunani kuno 522 sampai 486 sebelum Masehi. Sinyal asap digunakan dengan cara seseorang yang berdiri dan menyalakan api. Seseorang tersebut membuat pesan dari asap yang ditimbulkan oleh api tersebut. Pesan akan diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang dituju. Pada zaman Tiongkok kuno, sinyal asap digunakan oleh para tentara yang berjaga di tembok besar Tiongkok. Sinyal asap digunakan mereka untuk saling mengingatkan jika ada serangan musuh.
Sinyal asap dikirimkan dari satu menara ke menara lainnya. Saat ini, komunikasi menggunakan sinyal asap masih dapat ditemui di kota Roma dan Italia. Sinyal asap digunakan untuk menandakan terpilihnya paus yang baru. Asap putih yang keluar dari cerobong asap gereja menandakan bahwa paus baru telah terpilih. Baik anak-anak ustazah, kita perhatikan saja kata yang digaris bawahi dan kita ketahui arti dalam KBBI-nya. Teknologi. Teknologi artinya adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kebersamaan hidup manusia. Kata sinyal dalam KBBI-nya adalah tanda atau isyarat. Ada halaman 154. Kuno. Kuno dalam KBBI-nya artinya adalah dahulu kala. Lanjut, menara. Menara dalam arti KBBI-nya adalah bangunan yang tinggi. Lanjut, komunikasi. Komunikasi artinya adalah pengiriman atau penerimaan pesan. Baik anak-anak ustazah, sudah paham ya nak dalam kata-kata arti yang digaris bawahi? Kita lanjut ke pembelajaran kedua, ada di halaman 57. Menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Halaman 57 dibuka. Terima kasih. Selain mengetahui kalimat utama dan gagasan pokok dalam sebuah teks, kita juga dapat mengetahui berbagai informasi dari sebuah teks. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang kita peroleh dari sebuah teks, kita dapat melakukan sebuah permainan dengan teman. Misalnya dengan permainan melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang tersebut dilengkapi dengan kosakata yang tepat dan sesuai dengan teks. Jika pada teks terdapat kosakata yang belum kalian mengerti, carilah makna kata tersebut terlebih dahulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Saja kita baca sama-sama ya nak di halaman 57. Kentungan sebagai alat komunikasi tradisional. Awalnya, kentungan berfungsi sebagai alat komunikasi dari Tiongkok. Mereka menggunakannya pada upacara ritual keagamaan. Kentungan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu. Kentungan sudah ada di Nusantara sejak masa Kerajaan Majapahit. Saat itu, kentungan digunakan sebagai alat penanda azan, penanda bahaya, atau sekedar alarm. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, kini kentungan sudah jarang digunakan. Hal ini karena suara kentungan dianggap tidak cukup keras, sehingga masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern. Walaupun demikian, kentungan tidak benar-benar punah. Beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi. Sekarang kita kerjakan bersama-sama dalam kalimat-kalimat rumpang berikut dengan kosakata yang tepat. Ada alarm, tradisional, pengeras suara, dan komunikasi. Kita sama-sama ya nak. Halaman 58. Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi. Jawabannya adalah tradisional. Benar. Lanjut. Kentungan digunakan sebagai alarm, alat penanda azan, penanda bahaya, atau sekedar alarm. Seiring perkembangan teknologi,
Komunikasi pinter. Kentungan sudah jarang digunakan. Lanjut, masyarakat beralih menggunakan pinter pengeras suara yang lebih modern. Terima kasih Soleh dan Soleha sudah mau bersama-sama menjawab soal di halaman 58. Kita lanjut ke pembelajaran unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Buka halaman 54. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hiasan. Hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa. Apa saja nak unsur-unsur rupa? Masih ingat? Ya, benar. Titik, garis, bidang, dan warna. Titik, garis, bidang, dan warna. Titik, garis, dan bidang dibedakan berdasarkan kerumitannya. Warna dibedakan menjadi warna primer dan warna sekunder. Apa ya nak perbedaan warna primer dan warna sekunder? Coba kita simak ya nak. Warna primer merupakan warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan warna sekunder. Contoh warna primer ada merah, biru, dan kuning. Contoh warna sekunder adalah hijau, orange, toska, dan krim. Karya dekoratif dibuat dengan mengkombinasikan kreasi unsur-unsur rupa tersebut. Karya dekoratif dapat dibuat untuk menghias sebuah benda. Benda-benda yang dihias dengan karya dekoratif biasanya adalah buatan tangan atau disebut dengan handmade. Kalian lihat itu ada karya dekoratif pada motif kain. Contohnya benda-benda yang dihias dengan karya dekoratif, contohnya poster, kartu pos, surat, atau kartu ucapan. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN di halaman 58. Keberagaman teman-teman di tempat bermain. Tentunya kalian punya teman bermain ya nak di rumah dan di sekolah. Biasanya kalau kalian bermain di rumah atau di sekolah, kalian saling hidup rukun ya nak, tidak saling berkelahi. Kita harus sama-sama saling menjaga kebersamaan. Lanjut ya. Dedi dan Made sedang bermain bersama. Kalian lihat ada gambar di sebelahnya? Mereka bermain telepon mainan yang terbuat dari kaleng dan benang. Nah, kalian bisa buat di rumah, tetapi hanya untuk bermain saja ya nak, tidak untuk dikumpulkan. Telepon merupakan salah satu contoh produk hasil teknologi komunikasi yang memudahkan kita berhubungan dengan orang lain. Dedi dan Made dapat rukun bermain bersama walaupun mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Sekarang kalian punya teman berasal dari suku bangsa yang berbeda? Pastinya ada ya nak. Ada yang bersuku Jawa, ada yang suku Bugis, ada yang suku Sunda, ada yang suku apalagi nak? Banyak ya nak. Nah, sekarang keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Nah, sekarang kalian lihat
keberagaman salah satu unsur pembangun kesatuan dan persatuan. Dengan adanya keberagaman, kita dapat membina persatuan dan kesatuan. Lihat ada di gambar di sebelahnya, mereka saling hidup rukun. Nah, lanjut. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Bisa dibuka halaman 56. Setiap bangun datar memiliki keliling. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Sekarang kalian perhatikan, di situ ada contoh amplop. Nah, dalam contoh amplop dan rambu-rambu ini adalah contoh dari bangun datar. Bangun datar apa ya amplop itu? Benar, bangun datar namanya persegi panjang. Kalau yang rambu-rambu itu itu dilarang membuka HP, dilarang memainkan HP. Itu adalah rambu-rambu yang bangun datarnya seperti bangun datar segitiga. Pinter. Anak-anak ustazah, itu merupakan contoh saja ya nak, benda-benda di sekeliling kita. Kalau ada di kelas contohnya banyak ya nak. Ada hiasan dinding, ada papan tulis, ada permukaan meja. Nah, semua ada nak ya bangun datarnya. Sekarang kita lihat panjang hiasan bunga di sekeliling amplop menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Jadi, untuk menentukan keliling, kita harus menghitung jumlah gambar hiasan bunga tersebut. Sudah paham Soleh dan Solehah? Insya Allah paham ya nak. Untuk yang gambar rambu-rambu tersebut, yang segitiga, bangun datar segitiga, itu juga dihitung dari sisi-sisinya, sisi sekelilingnya. Jadi ada berapa ya itu sisi sekelilingnya? Ada 3. Pinter Soleh dan Solehah. Nah, panjang garis di sekeliling rambu menunjukkan keliling dari rambu lalu lintas tersebut. Nah, sekarang diperhatikan rambu lalu lintas itu kita tidak boleh menggunakan HP saat perjalanan. Ya, jadi harus fokus saat mengendarai kendaraan. Nah, bangun datar adalah jumlah panjang sisi dari bangun datar tersebut. Sudah paham untuk menentukan gambar kelilingnya? Sekarang di halaman 56 itu ada menebalkan bagian yang merupakan keliling dari benda-benda tersebut. Kalian bisa menebalkan garis-garis sekelilingnya, tapi tidak usah dipoto, hanya untuk pelatihan saja di rumah. Kemudian yang kedua, warnailah bagian yang merupakan keliling bangun datar berikut. Di sisi-sisinya kalian bisa warnai dan di garis tepi-tepinya. Sudah, kalian latihan saja di rumah ya nak. Nah, Ustazah harap kalian paham apa yang Ustazah sampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, bahasa Indonesia adalah setelah mengetahui arti kata-kata sulit, kita dapat memahami isi teks tersebut. SBDP, unsur-unsur rupa diantaranya adalah titik, garis, bidang, dan warna. Lanjut,
PPKN, keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Matematika, keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Terima kasih Soleh dan Soleha. Semoga kalian dapat paham ya nak.